Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelia dengan NIM 2015072 dari Fakultas Tarbiyah Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas 4C. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video kali ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep modifikasi perilaku, reinforcement dan punishment. Reinforcement learning atau pengetahuan reinforcement ini ialah belajar apa yang akan dilakukan pembelajar dengan pementasan situasi dalam menentukan tindakan dan akan memaksimalkan angka sinyal penghargaan yang bisa diperoleh dari lingkungannya. Nah, dalam menghadapi masalah, RL ini akan mempelajari tingkah laku pembelajaran trial and error untuk berinteraksi dengan lingkungan yang dinamis. Kita menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalahnya pun RL mempunyai dua strategi utama. Yang pertama itu menemukan ruang dan tingkah laku dengan tujuan membentukkan performa yang baik di dalam lingkungannya. Adapun yang kedua, model dari reinforcement learning ini ialah tugas RL adalah mencari kebijakan pementasan kondisi dalam menentukan tindakan. Ini memaksimalkan perkiraan jangka panjang dari reinforcement. Harapannya lingkungannya tidak akan bersifat non-deterministik, yaitu mengambil tindakan yang sama dalam kondisi yang sama pula pada dua tempat yang berbeda. Mungkin menghasilkan perbedaan pada kondisi berikutnya, dinilai reinforcement yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu eksplorasi versus ekspektasi. Prinsip utama strategi eksplorasi ini adalah algoritma dalam menghadapi ketidakpastian. Gagasan di balik UCB adalah memilih tindakan yang memaksimalkan eksplorasi di daerah dengan ketidakpastian tinggi dan pengambilan yang moderat. Jika ini terjadi cukup sering, maka agent akan belajar apa saja sebenarnya dari tindakan ini dan tidak memilihnya di masa depan. Kemudian penerapan dari RL ini ialah bermain game, stock price prediction, dan robotik. Selanjutnya teori yang menjadi punishment. Pertama, prinsip dasar punishment, yaitu asal mulanya punishment diartikan sebagai sebuah teknik yang memiliki maksud spesifik. Berikut ialah salah satu tokoh-tokoh yang menjadi peletak dasar si behavior ini yang memerlukan teori punishment. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Riset yang dilakukan dalam Thorndike menggunakan ayam sampai dengan riset yang terakhir dia menggunakan kucing. Dari hasil risetnya kemudian ia meringkas disertai doktornya yang berjudul Animal Intelligence atau AN, Experiment Study of the Assistive Process in Animals. Kemungkinan tindakan itu akan diulangi dalam situasi yang sama akan meningkat. Namun apabila perilaku tersebut diikuti oleh perubahan yang tidak akan diulangi akan menurun. Dengan demikian Thorndike memperlihatkan bahwa konsekuensi perilaku seseorang saat ini memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan perilaku seseorang pada masa yang mendatang. Namun selanjutnya itu ada John B. Watson. Pada tahun 1912 ia menulis karya utamanya yang dikenal sebagai Behaviorist Manifesto, yaitu Polygus the Behaviorist Fifth. Dalam karyanya ia menetapkan konsep utama dari aliran behaviorisme. Kemudian selanjutnya klasifikasinya itu berdasarkan prosedur dasar positif punishment. Yang dimaksud adalah kejadian suatu perilaku diikuti oleh penyajian stimulus yang tidak disukai dan sebagai hasilnya tingkah laku tersebut cenderung muncul kembali di masa mendatang. Yang kedua ada negative punishment. Nah, ini ialah kejadian suatu perilaku diikuti oleh penghilangan stimulus yang memperkuat dan sebagai hasilnya tingkah laku tersebut cenderung untuk tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi teori reinforcement dan punishment ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.